Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asli Florencia Febriana Putri dengan NIM 2024 0102 071 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal yang mencakup 7 pembahasan utama, yaitu Bank Sentral, Kebijakan Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Moneter, Kebijakan Moneter dan Pasar Keuangan, Kelembagaan serta karakteristik pasar uang, instrumen pasar uang, serta pasar uang dan pasar modal Indonesia. Ketujuh materi ini saling berkaitan karena membahas bagaimana Bank Indonesia menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi, bagaimana kebijakan moneter diterapkan, serta bagaimana pasar uang dan pasar modal berfungsi sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional. Untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pembahasan diawali dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi ini sangat penting karena kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan perekonomian nasional secara jangka panjang. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan tersebut mencakup kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin melalui tingkat inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kedua aspek ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, iklim investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama. Pilar pertama adalah kebijakan moneter yang bertujuan menjaga inflasi dan stabilitas nilai rupiah. Pilar kedua adalah sistem pembayaran yang memastikan seluruh transaksi ekonomi dapat berlangsung secara aman, lancar, dan efisien. Pilar ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor perbankan dan lembaga keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah, DPR, serta berbagai lembaga terkait untuk menjaga sinkronasi kebijakan ekonomi nasional. Selain itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam jaringan pengamanan sistem keuangan melalui fungsi pengawasan, penyediaan likuiditas darurat, serta koordinasi penanganan krisis keuangan. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga aktif dalam kerjasama internasional dan pengembangan ekonomi serta keuangan syariah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah melalui kebijakan moneter yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan tersebut mencakup pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan Inflation Targeting Framework, yaitu kerangka kebijakan yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utama. Dalam perkembangannya, kerangka ini diperkuat menjadi Flexible Inflation Targeting Framework, agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Inflasi dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi maupun ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan, seperti BI 7 Days Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan kebijakan nilai tukar. Kebijakan tersebut kemudian ditransmisikan melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan pemerintah juga menjadi faktor yang sangat penting, karena inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh sisi permintaan, tetapi juga oleh faktor penawaran seperti harga pangan dan energi. Oleh karena itu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional, atau TPIN, untuk memperkuat sinergi kebijakan. Selain menjaga inflasi, keberhasilan kebijakan moneter juga sangat bergantung pada kondisi sistem keuangan yang stabil dan mampu menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan merupakan koordinasi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi,
alokasi dana, dan manajemen risiko secara efektif meskipun menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil sangat penting karena menjadi penghubung antara sektor moneter dan sektor real. Jika sistem keuangan terganggu, maka penyaluran kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi dapat ikut terdampak. Sebaliknya, sistem keuangan yang sehat akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa peran penting. Pertama, menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kedua, bertindak sebagai lender of last resort atau penyedia likuiditas terakhir bagi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Ketiga, menjalankan kebijakan makroprudensial untuk mengurangi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan. Peran Bank Indonesia juga didukung oleh kerjasama dengan OJK dan pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, perkembangan keuangan inklusif menjadi bagian penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan. Berbagai inovasi seperti fintech, mobile banking, dan KRIS telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan non formal. Bank Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta berbagai program pelatihan dan pendampingan. Penguatan UMKM tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut kemudian dijalankan melalui berbagai kebijakan yang berhubungan erat dengan pasar keuangan dan mekanisme pengelolaan likuiditas dalam perekonomian. Kebijakan moneter dan pasar keuangan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter tetap berfokus pada stabilitas nilai rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari penerapan Flexible Inflation Targeting Framework yang mengintegrasikan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, pengelolaan nilai tukar, serta koordinasi dengan pemerintah. Salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate. Suku bunga acuan ini berfungsi sebagai sinyal arah kebijakan moneter dan memengaruhi suku bunga di pasar uang maupun sektor perbankan. Perubahan suku bunga acuan akan berdampak pada keputusan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan konsumsi, investasi maupun pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan konsep policy mix atau bauran kebijakan. Dalam pendekatan ini, stabilitas ekonomi tidak hanya dijaga melalui suku bunga, tetapi juga melalui kebijakan makroprudensial, kebijakan nilai tukar, serta koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pasar keuangan juga membutuhkan infrastruktur yang kuat agar seluruh transaksi dapat berlangsung secara aman dan efisien. Infrastruktur tersebut meliputi sistem pembayaran, sistem clearing, sistem penyelesaian transaksi surat berharga, serta berbagai mekanisme pencatatan transaksi keuangan. Infrastruktur yang baik sangat penting karena kegagalan pada suatu bagian dapat menimbulkan risiko sistemik yang berdampak luas terhadap perekonomian. Untuk mendukung pengembangan pasar keuangan, Indonesia memiliki strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Strategi ini bertujuan menciptakan pasar keuangan yang lebih dalam, liquid, efisien, inklusif, dan aman sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Agar pasar keuangan dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal, diperlukan pasar uang yang memiliki struktur dan mekanisme yang efektif dalam mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek. Pasar uang merupakan bagian penting dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai sarana pendanaan dan penempatan dana jangka pendek. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang umumnya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan tingkat likuiditas yang tinggi. Secara umum, pasar uang berfungsi sebagai mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Dengan adanya pasar uang, kebutuhan likuiditas dalam perekonomian dapat dikelola secara lebih efisien. Selain sebagai sumber pendanaan jangka pendek, pasar uang juga memiliki fungsi penting dalam transmisi kebijakan moneter. Melalui berbagai instrumen pasar uang, kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia dapat memengaruhi tingkat suku bunga dan aktivitas ekonomi secara lebih luas. Pasar uang melibatkan berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Bank Umum, pemerintah, perusahaan, investor institusi, broker, dan dealer.
Masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya terhubung melalui mekanisme pembentukan suku bunga dan pengelolaan likuiditas. Dalam sistem ini, Bank Indonesia memiliki peran strategis sebagai pengendali likuiditas melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, repo, reverse repo, dan standing facilities. Melalui instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat memengaruhi kondisi pasar tanpa harus mengendalikan pasar secara langsung. Di Indonesia, pasar uang masih menghadapi beberapa tantangan, seperti segmentasi pasar dan perbedaan akses likuiditas antar bank. Oleh karena itu, pengembangan pasar uang terus dilakukan agar menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu mendukung efektivitas kebijakan moneter. Aktivitas pasar uang tersebut dijalankan melalui berbagai instrumen yang digunakan oleh pelaku pasar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas maupun pendanaan jangka pendek. Instrumen pasar uang merupakan berbagai alat keuangan yang digunakan dalam transaksi pendanaan dan investasi jangka pendek. Instrumen ini memiliki karakteristik utama berupa jangka waktu pendek, risiko yang relatif rendah, dan tingkat likuiditas yang tinggi. Salah satu instrumen yang penting adalah Treasury Bills, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Instrumen ini sering digunakan sebagai acuan tingkat pengembalian bebas risiko atau risk-free rate dalam sistem keuangan. Instrumen lainnya adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai alat kebijakan moneter. SBI digunakan untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar sehingga membantu menjaga stabilitas inflasi dan jumlah uang yang beredar. Selain itu, terdapat interbank call money, yaitu pinjaman jangka pendek antar bank yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Instrumen ini memiliki peran penting karena memungkinkan bank yang mengalami kekurangan dana sementara untuk memperoleh pendanaan dari bank lain. Pasar uang juga mengenal sertifikat deposito, yaitu deposito yang dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Instrumen ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan deposito biasa karena dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Instrumen berikutnya adalah Banker Acceptance, yaitu surat janji bayar yang dijaminkan oleh bank dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Kehadiran instrumen ini membantu meningkatkan kepercayaan dalam transaksi antar eksportir dan importir. Melalui berbagai instrumen tersebut, pasar uang mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan. Namun, sistem keuangan tidak hanya membutuhkan pendanaan jangka pendek, melainkan juga pendanaan jangka panjang yang difasilitasi melalui pasar modal. Pasar uang dan pasar modal merupakan dua komponen penting dalam sistem keuangan, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Pasar uang berfokus pada pendanaan dan pengelolaan likuiditas jangka pendek, sedangkan pasar modal berfokus pada pendanaan dan investasi jangka panjang. Pasar modal menyediakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat melalui penerbitan saham, obligasi, maupun instrumen investasi lainnya. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk ekspansi usaha, modernisasi, maupun pengembangan bisnis dalam jangka panjang. Selain menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan melalui dividen maupun capital gain. Dengan demikian, pasar modal berperan sebagai sarana intermediasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Perkembangan pasar modal di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, mulai dari era kolonial, masa kemerdekaan, hingga era modern yang ditandai dengan digitalisasi perdagangan efek. Perkembangan tersebut didukung oleh berbagai reformasi regulasi dan peningkatan infrastruktur pasar. Dalam pelaksanaannya, pasar modal Indonesia melibatkan berbagai lembaga penting. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan sebagai pengawas pasar modal. Bursa Efek Indonesia menjadi tempat perdagangan efek, KSEI bertugas menyimpan efek secara elektronik, sedangkan KPI menjalankan fungsi clearing dan pinjaman transaksi. Pasar modal juga melibatkan berbagai pelaku seperti emiten, investor, broker, underwriter, wali amanat, dan manajer investasi. Seluruh pihak tersebut membentuk ekosistem yang mendukung kelancaran aktivitas investasi dan pembiayaan. Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, pasar modal juga memiliki berbagai resiko, seperti resiko harga, resiko likuiditas, resiko kebangkrutan perusahaan, dan resiko sistemik akibat kondisi ekonomi. Oleh karena itu, investor perlu memahami prinsip dasar investasi, termasuk pentingnya disverifikasi dalam mengelola risiko.
Berdasarkan seluruh materi yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa sistem keuangan merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui berbagai kebijakan moneter. Keberhasilan kebijakan tersebut juga didukung oleh stabilitas sistem keuangan, keberadaan pasar uang yang mampu mengelola likuiditas, serta pasar modal yang menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan investasi masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.